Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ulfa. Selamat malam juga teman-teman. Saya Muhammad Nafis Ilham, absen 17 dari kelas 12 agama. Kali ini saya akan mempresentasikan sekilas tentang salah satu metode takhrij hadis. Salah satu metode takhrij hadis yang akan saya presentasikan yakni takhrij hadis berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seorang mukharrij atau seorang yang mentakhrij hadis harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut. Contohnya, penggalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La salata ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Hadis di atas mengandung tema yaitu larangan salat setelah salat subuh dan larangan salat setelah salat asar. Berdasarkan tema-tema tersebut, maka hadis di atas harus dicari di dalam kitab-kitab hadis di bawah tema-tema tersebut. Cara ini banyak dibantu dengan kitab Miftahul Kunuz As-Sunnah karya Dr. A.J. Fencing yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Mari kita takhrij hadis tersebut di dalam kitab Miftahul Kunuz As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah halaman pertama dari kitab Miftahul Kunuz As-Sunnah. Kitab ini berurutan mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Ini huruf alif atau hamzah. Untuk hadis yang akan kita takhrij yaitu la salata ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Itu pada kalimat yang pertama yaitu tentang larangan salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Berarti ini berkaitan dengan subuh, salat subuh. Kata lain dari salat subuh adalah salat fajar atau fajar. Maka di sini kita akan mencari huruf pertama dari fajar yaitu huruf fa. Ini dia huruf fa yaitu al-fajru. Untuk hadis la salata ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu itu mengandung temanya itu adalah larangan salat subuh sampai terbitnya matahari. Maka kita akan mencari larangan. Bahasa Arab dari larangan itu adalah an-nahyu. Maka kita cari huruf nun dari bagian al-fajru. Huruf nun. Ini dia. An-nahyu 'anis salati ba'da subhi hatta tusyriqa syamsu. Larangan dari salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Maka ditemukanlah redaksi lengkap dari hadis yang kita cari tadi, yang kita takhrij tadi. Redaksi dari hadis yang kita takhrij tadi tertuang dalam beberapa riwayat, yakni yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya dalam kitab yang ke-9. Ini dalam Sahih Bukhari kitab yang ke-9 bab ke-30 dan 31
kitab ke-28 bab ke-26. Kemudian Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitab ke-6 hadis ke-286 dan 288 dan lain sebagainya. Maka kita ambil contoh dari Sahih Bukhari kitab yang ke-9 bab ke-30 dan 31. Kita buka kitab Sahih Bukhari di Maktabah Syamilah atau Maktabah Islamiyah. Ini Sahih Bukhari. Tadi di dalam hadisnya tadi di kitab yang ke-9. Maka kita buka kitab yang ke-9, yaitu Kitab Mawaqitis Sholati. Buka. Kemudian tadi riwayat Bukhari di Sahih Bukhari kitab yang ke-9 bab yang ke-30 dan 31. Ini dia bab yang ke-31, yakni babu la tataharri sholata qabla ghurubi syamsi. Kita geser ke kiri. Ini lafadznya la yataharra ahadukum, bukan. Hadis yang kita cari yakni la sholata ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Ini dia, sudah ditemukan redaksi hadis yang lengkapnya, yakni haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id an Shalih an ibn Shihab qala akhbarani Atha bin Yazid al-Junda'i annahu sami'a Aba Sa'idin al-Khudri yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da subhi hatta tarfa'a syamsu wala salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Walaupun redaksi hadisnya sedikit berbeda, tetapi maknanya sama. Yang penting kita mengetahui bagaimana cara mentakhrij hadis menggunakan kitab Miftahul Kunuz As-Sunnah seperti tutorial yang tadi. La salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh, hatta tarfa'a syamsu, sehingga terbitnya matahari. Wala salata ba'dal asri, dan tidak ada salat setelah salat asar, hatta taghiba syamsu, sehingga terbenamnya matahari. Itulah tadi tutorial atau cara mentakhrij hadis dengan menggunakan metode takhrij hadis berdasarkan tema hadis dengan menggunakan kitab Miftahul Kunuz As-Sunnah. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa takhrij dengan metode ini sangat tergantung kepada pengetahuan terhadap tema hadis. Untuk itu, seorang mukharrij atau pentakhrij hadis harus memiliki beberapa pengetahuan tentang kajian Islam secara umum dan kajian fikih secara khusus. Kelebihan metode ini adalah hanya menuntut pengetahuan akan kandungan hadis tanpa memerlukan pengetahuan tentang lafaz pertamanya. Akan tetapi, metode ini juga memiliki berbagai kelemahan, terutama apabila kandungan hadis sulit disimpulkan oleh seorang peneliti, sehingga dia tidak dapat menentukan temanya. Maka metode ini tidak mungkin diterapkannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.